Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat teman-teman media semua, Mas Budi, atas waktu yang diberikan. Jadi, saya mencoba menjelaskan posisi hukumnya dulu. Bahwa fakta berdasarkan data yang ada pada kita, fakta real ya, berdasarkan data. Seorang David bekerja atau menjadi salah satu direksi di perusahaan A, tersebut perusahaan A, yang berkembang di pemberitaan bahwa David melakukan penipuan, pinjaman uang dan lain-lain. Fakta datanya, peminjaman uang dilakukan dengan kapasitas David selaku direktur komunikasi di perusahaan A. Selaku direktur komunikasi di perusahaan A yang berfungsi sebagai PR atau public relation. Jadi dia untuk tugasnya adalah memberikan citra yang baik kepada perusahaannya. Memberikan citra yang baik kepada perusahaannya, dan peminjaman atau penitipan uang yang dilakukan antara David dan saudari LY itu adalah murni bisnis dalam kapasitas David selaku salah satu direksi dari PPA. Kenapa? Dana yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi langsung kepada rekening perusahaan, dan saudara David tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan. Tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan, karena kapasitasnya adalah selaku direktur komunikasi, bukan direktur keuangan, apalagi direktur utama. Itu. Jadi, terhadap pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan David A, B, C, dan D, yang lain-lain, mohon maaf, berdasarkan data yang kami miliki, ini adalah murni bisnis, kapasitas David selaku direksi di perusahaan A. Tidak sebagai David pribadi, apalagi menikmati uang hasil dari situ, itu tidak ada. Karena murni itu untuk pengembangan usaha perusahaan A tersebut. Sementara di situ, Mas Budi. Ya, kalau sebelumnya kan kita tahu adanya kondisi yang sekarang ini ada kan baru-baru ini. Ya. Jadi baru semingguan ini. Ya, dan kita terus langsung cari data yang lengkap, kronologinya seperti apa. Ketemu sama Bang Hendra sama David juga, akhirnya kita coba runutkan ininya proses terjadinya kronologisnya ya. Dan di situ terlepas dari apa yang kita bahas sebelum itu, kalau kita kan terutama saya gitu ke teman-teman Noah dan David kenalnya nggak kemarin dan saya yakin juga bahwa dalam hal ini saya tahu banget David untuk hal-hal yang seperti ini sepertinya dia tidak akan menjalankan. Jadi untuk masalah penggelapan atau segala macam, menurut aku sih ini kalau yang kita lihat dari kronologinya, menurut aku sih David menjadi korban dari itu teman-temannya untuk perusahaan tersebut. Karena berdasarkan data yang ada dari Bang Hendra, menurut aku sih semuanya jelas, semuanya jelas. Data-data yang ada itu uangnya dimasukkan kemana, penggunaannya juga gimana, dan segala macam semuanya juga ada. Jadi ini yang sekarang ini kita juga minta untuk bisa dilakukan klarifikasi seperti yang malam ini kita jalankan, untuk biar orang juga tahu bahwa bentuk masalah yang sebenarnya itu seperti apa, tanpa mengesampingkan niat baik kita atau niat baik David untuk terus mencoba untuk bermediasi dengan yang menuntut. Walaupun menurut saya bukan sepenuhnya tanggung jawab David. Mungkin menurut saya. Oke, yang didengar oleh musiknya itu adalah
David adalah orang yang secara secara pemberitaan itu ya Pak Ya, korban dari pemberitaan ini. ya mungkin bisa dibahas dibersihkan seperti itu ya. Iya. Ya, David adalah korban yang akhirnya itu jadi berita. Iya. Seakan-akan David melakukan penggelapan. Iya. Padahal itu tanggung jawab perusahaan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, Mungkin itu yang dipahami musika ya. ya, dan itu yang menurut saya mungkin dalam saat ini semua data juga sudah ada di pihak redaktif. Mungkin juga dari Bang Hera juga di dalam pembahasan yang berikutnya juga nanti Bang Hera akan menjelaskan seperti apa sih jika kayak gimana proses dari peristiwa yang itu terjadi. Mas Budi, saya menyebutnya David adalah korban ya. Korban dari perlakuan beberapa orang yang kurang baik. Beberapa orang yang kurang baik, yang harusnya di sini bukan David yang menerima laporan atau gugatan di Polda Metro. Tapi harusnya di sini karena yang melakukan perjanjian adalah David dalam kapasitas selaku direksi PT A, dan uangnya juga ditransfer langsung ke rekening perusahaan, jadi dia tidak menikmati apa-apa dari situ. Uangnya digunakan murni untuk kepentingan pengembangan usaha. Jadi dalam hal ini dia korban. Jadi laporan apa yang pemberitaan selama ini sebenarnya salah alamat kalau saya. Salah alamat kenapa? Bukan kapasitas David buat itu. Tapi harusnya ke PTA. Bukan David secara pribadi. Kalau saya baca dari pemberitaan selama ini yang disebut adalah David secara pribadi. Gitu. Tapi mestinya PTA yang bertanggung jawab untuk semua kekisruhan dalam 1 minggu ini. Begitu Mas Budi. Oke, saya semakin tercerahkan nih, Mas Hendra sebagai lawyer. Jadi selama ini saya mungkin mewakili pikiran masyarakat, termasuk penggemar Noah, bahwa David sebagai personal, sebagai pribadi, padahal ternyata yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Pinjaman ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada perusahaan yang legal, yang akan bekerja dengan menggunakan dana pinjaman ini. Kurang lebih begitu ya, Mas Hendra ya? Betul. Ya, oke, berarti David adalah orang yang hari ini opini yang berkembang di masyarakat itu pemberitaan itu salah kaprah. Jadi bukan David yang bertanggung jawab, tapi perusahaan. Bahwa di perusahaan itu ada saya, ya kan? Jadinya saya harus ditujukan ke PTA. Karena di dalam perjanjian disebutkan itu kapasitasnya selaku salah satu direksi. Dan uang pinjaman pun ditransfer ke rekening PTA, bukan ke rekening pribadi David. ya, Bertanggung jawab secara moral ya, secara pribadi. Ini teman saya gitu. karena gini, Kang, kalau saya simpel aja lah, saya kurang ngerti hukum, jujur aja. Cuman saya simpel aja bahwa ya memang pada saat itu kan Lina juga membantu perusahaan ini gitu, itu karena lihat saya gitu, karena saya berteman dengan dia, dan ya secara moralnya oke deh, meskipun akhirnya terjadi miss dan lain-lain gitu, saya sebisa mungkin tanggung jawab pribadi gitu. Cuman memang keadaan belum mengizinkan aja, karena bukan yang nggak mau nyicil ya, karena terakhir dari pihak sana kan kebutuhannya adalah untuk dilunasi, dan belum nyampe gitu uang yang saya cari-cari gitu. Jadi ya makanya sampai sebelum ini jadi besar ke media, kami udah mediasi dan udah menawarkan juga seadanya, mungkin baru setengah M lebih dikit gitu. Itu bisa keterima dulu, paling nggak bisa berguna dulu deh gitu. Sisanya nanti dicicil, cuman pas atau mau gimana gitu kan, ya gimana baiknya gitu kan. Kondisi juga lagi pandemi begini, saya belum bisa kasih kepastian karena event-event sendiri juga kami banyak
Iya. banyak hilang ya gitu.